Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, untuk video kita kali ini, saya hanya ingin melanjutkan video yang kemarin. Saya sempat mengutip salah satu kalimat dalam Wangsit Siliwangi ya, dalam Uga Wangsit Siliwangi. Nah, pembahasan kita kali ini mengenai Lebak Cawene bukanlah sebuah tempat. Nah, dalam video saya sebelumnya, saya sempat mengutip sebuah kalimat dari Uga Wangsit Siliwangi ya. Kalimatnya berbunyi begini kurang lebih. Suatu saat, apabila dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, itulah tandanya keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Tapi awas, jangan berlebihan, karena telaga akan banjir. Ya. Nah, kita garis bawahi dulu kalimat yang berbunyi yang mau menikah di Lebak Cawene. Karena menurut saya kalimat itu mengandung pesan yang sangat luar biasa. Itu multitafsir juga ya, bisa ditafsirkan dengan apa saja. Untuk kali ini saya akan menjabarkan sedikit lebih dalam ya. Dan untuk kalimat yang mau menikah di Lebak Cawene memang banyak juga orang yang menafsirkan dengan makna harfiahnya saja ya. Justru menurut saya kalau begitu nggak sesimpel itulah ya. Cuman ya nggak apa-apa. Ini kan juga multitafsir, boleh ditafsirkan apa saja. Ya pasti kebenarannya hanya beliau sendiri yang tahu dan Tuhan ya. Kita di sini kan hanya mencoba untuk mengkaji lebih dalam agar paling tidak mendekati kebenaran lah ya. Mencoba untuk ke sana ya. Nah, saya sendiri pernah memberikan penjelasan mengenai Lebak Cawene dalam video saya yang dulu. Dan di sana juga saya menjelaskan juga masih menggunakan bahasa-bahasa bahasa sastra lah ya, juga tidak masih menggunakan kiasan-kiasan ya. Nah, kali ini saya coba untuk lebih dalam lagi, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk kita berpikir dan merenung ya. Nah, menurut saya makna dari yang akan menikah di Lebak Cawene itu sendiri itu adalah bukan menikah seperti yang kita ketahui, bukan menikah seperti orang-orang biasanya ya, melainkan menikah yang dimaksud adalah penyatuan diri ya, menyatukan diri dan Gusti atau penyatuan diri dan Tuhan, kemanunggalan atau Gusti rawuh misalnya gitu ya. Nah, itulah dengan begitu kan menyatu atau menikah ya. Lalu di Lebak Cawene itu sendiri itu bisa diartikan sebagai wadah cawan ya, atau wadah kehidupan atau cawan kehidupan. Nah, itu juga bisa diartikan sebagai badannya sendiri, sebagai wadah ya. Tapi juga bisa diartikan sebagai perwakilan dari ibu ya. Kenapa saya bilang ibu? Karena cawan itu adalah simbol dari yoni ya. Kalau orang kita ketahui ada lingga yoni, lingganya itu dianya sendiri, yoninya itu ya cawan itu tadi, Lebak Cawene. Jadi kenapa saya bilang ibu? Dulu saya bilang kan bak ya. Nah, kalau orang tahu kan ini cawan itu kan sebenarnya bak sendiri itu kan juga lambang yoni ya, asal kita, asal muasal pintu kita keluar ke dalam dunia ini ya melalui itu, melalui ibu. Jadi dapat diartikan juga Lebak Cawene, yang mau menikah di Lebak Cawene itu adalah keturunan kalian akan dipanggil yang akan manunggal, yang akan menyatu dengan Tuhan, itu yang tidak jauh dari ibunya. Lalu di mana?
posisinya kan gitu. Pertanyaan masih begitu kan. Nah, di dalam Uga Masih Siliwangi di sana pun juga dijelaskan pada saat Prabu Siliwangi membagi penduduknya itu menjadi 4 arah ya. Ada satu, ya ada 2 lah ya. Ada 2 arah. Yang pertama ke barat, suruh mencari Ki Santang, yang akhirnya diberikan kalimat tentang Lebak Cawene ini. Dan yang kedua adalah yang tetap memilih bersamaku, memisahkan diri ke selatan. Ya. Nah, itulah kenapa dalam video saya sebelum-sebelumnya saya selalu ada kalimat ada di selatan. Jadi keturunan kalian akan dipanggil karena ada yang akan manunggal ling kaula lan Gusti di dekat ibunya ya, yang ada di selatan. Itu kurang lebih ya. Ini kan hanya kajian ya, yang mudah-mudahan bisa dijadikan referensi. Itu saja sih. Saya nggak merasa ini loh yang benar, nggak gitu ya. Ini cuma bareng-bareng kita mengkaji, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi. Nah, lalu yang dimaksud dengan dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, ya ini kan ada 2 arti. Bisa saja memang benar nanti dari Gunung Halimun, ya misalkan Gunung Halimun kan memang sakral ya, ada yang nyasar atau tersesat di sana lalu teriak minta tolong, bisa seperti itu. Ada juga diartikan begini, kalau saya agak lebih dalam ya mengartikan bahwa gunung sendiri itu diartikan sebagai rumah. Rumah itu juga bisa diartikan sebagai badan. Ya, badan kita sendiri ini loh. Nah, di dalam badan kita sendiri itu apa yang halimun itu apa? Nah, halimun itu kan juga dapat diartikan sebagai kabut ya. Jadi di badan kita ini apa yang tertutup sama kabut? Saat ini kan yang tertutup sama kabut adalah hati manusia. Ya. Jadi nuraninya tertutup kabut. Makanya nanti kalau misalkan nanti di kemudian hari suatu saat dari dalam itu tadi sudah terdengar suara minta tolong, artinya rintihan minta tolong ketika orang minta tolong dari hati yang paling dalam itu kan pasti doa kepada Tuhan dengan ketulusan dan keikhlasan. Dari situlah nanti akhirnya Tuhan mendengar dan memberikan utusannya. Gusti rawuh melalui utusannya itu tadi, manunggal ring kaula lan Gusti. Ya. Menyatunya loro ning Atunggil di Lebak Cawene. Nah, ya. Jadi kurang lebih begitu, ketika di dalam hati kita itu yang paling dalam itu tadi, yang paling sakral, paling suci, paling berkat, paling tertutup itu tadi, terdengar suara minta tolong. Nah, itu kan rintihan ketika hati yang terdalam itu minta tolong, berarti kan itu bisa dibilang bagian dari doa yang sangat dalam istilahnya gitu. Ya, itulah akhirnya Gusti rawuh melalui utusannya. Akhirnya dianjurkan kan sama beliau, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan di sini kan karena telaga akan banjir. Berarti ini berkait sama video yang sebelumnya, ada seleksi. Kalau kita semua tahu bahwa akan datang utusan yang akan memperbaiki bumi ini, ya bunga jangan terlalu bunga, sedih jangan terlalu sedih dengan keadaan. Jadi biasa saja tetap. Ya, karena telaga akan banjir. Jadi kurang lebih maknanya begitu ya. Kali ini saya sedikit agak lebih dalam membahas tentang ini karena memang injury time, bisa dibilang kayak gitu. Jadi maknanya bisa juga dibilang, jadi ketika nanti dari dalam hatimu yang terdalam itu nanti terdengar suara minta tolong, itulah tandanya keturunan kalian mulai dipanggil oleh yang akan manunggaling kaulan Gusti, yang akan menyatukan diri dengan Tuhannya. Gusti rawuh di dekat ibu dari sang wadah itu tadi, sang badan itu tadi, atau sang sukma itu tadi. Ya, kan ibu kan ini ada ibu jasad, ada ibu ruh ya. Jadi silahkan dicari. Makanya kenapa dalam video saya sebelumnya saya bilang beliau ada di selatan. Ya,
Tapi ingat, jangan berlebihan, karena telaga akan banjir. Ya. Dan kita tunggu ada berita apa dari Gunung Salak. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya tidak tahu apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu saja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.